Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan seri akuntansi biaya inventory management. Pada video ini merupakan video bagian kedua terkait dengan just in time dan backflush accounting. Dalam video ini kita akan fokus ilustrasi dari backflush accounting. Seperti apa backflush accounting? Maka kita ikuti slide-slide berikutnya. Dalam ilustrasi ini, kita akan melihat bagaimana backflush accounting. Seperti kita ketahui bahwa dalam backflush accounting ini tahap-tahapnya akan disederhanakan, di mana tidak dikenal yang namanya WIP. Tidak ada akun sendiri namanya WIP. WIP akan digabung dengan raw material menjadi raw and in process. Itu adalah raw material yang terkait dengan direct material yang masuk ke produksi. Bagaimana dengan indirect? Indirect material akan dicatat terpisah sebagai supplies. Kemudian, nanti akan ada namanya backflush ya. Di mana nanti kita mengetahui saldo akhir ya. RIP-nya nanti di backflush ke finished good. Kemudian juga finished good di backflush ke COGS. Nah, tiga hal tadi yang terkait adalah terkait dengan direct material. Padahal yang masuk ke produksi ada juga namanya conversion cost yang terdiri dari direct labor dan overhead. Nah, direct labor dan overhead ini akan langsung dibebankan ke COGS sehingga nanti ada jurnal penyesuaian. Baik, kita akan mulai dengan ilustrasi yang kita ambil dari Carter ya. Dimulai dari pembelian direct material. Nah, ini berarti kan jurnalnya biasa ya, membeli direct material. Cuma debitnya di sini langsung raw and in process, bukan material saja ya. Kemudian pemakaian indirect material. Tadi sudah disebutkan bahwa indirect material dicatat sebagai apa? Sebagai supplies. Maka penggunaannya supplies di kredit langsung masuk FOH control ya. Berikutnya terkait dengan labor ya. Labor di sini ada payroll, di mana payroll-nya di sini diketahui seluruhnya accrued $160.000. Maka accrued payroll $160.000. Kemudian dibayar ya. Dibayar cash seperti itu. Oke, kemudian seperti ilustrasi sebelumnya di tradisional payroll ini kan 160.000 digunakan untuk apa saja. Nah, di sini breakdown-nya adalah direct labor berapa, indirect labor berapa, kemudian yang menjadi expense, ada marketing, ada administrasi. Nah, kira-kira jurnal seperti apa? Nah, di sini jelas yang indirect labor itu FOH control kan, indirect biasa ya. Marketing juga marketing expense, administrasi salersnya 40.000 juga otomatis. Yang berbeda direct labornya, karena di sini tidak ada WIP. Direct labor itu langsung ke COGS. Demikian juga nanti FOH control akan ditutup ke COGS. Oke, itu tadi labor. Kemudian bagaimana dengan FOH-nya? Selain indirect labor tadi masuk FOH control, nah kita contohkan ada FOH yang lain seperti ini depreciation ya. Maka berarti kreditnya adalah accumulated depreciation. Kemudian apa? Prepaid insurance. Maka kreditnya adalah prepaid insurance. Semuanya akan diakumulasikan dalam FOH control. Jadi bertambah ya FOH controlnya. Nah, selain itu tentu banyak FOH lain, ada yang dibayar secara cash, ada yang kredit. Berarti debitnya FOH control,
yang cash sebanyak 17, account payable sebesar 4.000. Oke. Nah, seluruh FOH kontrol tersebut 21, 299 ditambah indirect labor tadi berapa? 45 kalau tidak salah ya. Totalnya adalah 380.000. Maka ya, itu dibebankan ke COGS. Langsung ya, tanpa melalui WIP. Nah, sampai di sini jurnal-jurnalnya masih mirip dengan jurnal tradisional. Bedanya tadi nggak ada WIP saja. Nah, kita masuk ke jurnal spesifik backflashing. Ada 3 di sini. Yang pertama ya, material finish good. Ya, finish good itu dari mana? Kan WIP-nya nggak ada. Itu akan di backflash dari raw in process, raw and in process. Oke, finish good-nya sudah ada. Kemudian nanti di backflash lagi ke COGS. Berapa yang masuk COGS? Hasil backflash dari finish good. Dan yang ketiga, jangan lupa adalah menyesuaikan conversion cost-nya ya. Conversion cost-nya dari RIP dan finish good kan sebelumnya langsung masuk COGS. Maka apakah bertambah atau berkurang? Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk ke backflash, kita sudah tahu bahwa backflash accounting tadi ya, itu kita melakukan observasi akhir periode 31 Januari. Jadi setiap cut off ini ada observasi berapa saldonya, RIP berapa, finish good berapa, supplies berapa. Demikian juga di akhir periode seperti itu. Oke, raw and in process dan finish good tentu mengandung material dan conversion cost. Ya kan? Yang masuk produksi selain material ada conversion cost-nya, ada direct labor dan FOH. Maka angka 21 ini itu komponennya ada material 20 100 dan ada conversion cost 900. Dan seterusnya demikian. Nah, nanti backflash-nya kita fokus di material. Ya. Sedangkan conversion cost itu nanti dengan penyesuaian. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat berikutnya. Yang pertama, kita akan membackflash RIP ya ke finish good. Jadi kan kita sudah tahu tuh di awal materialnya. Nah, di sini kan materialnya yang dilihat ya. Materialnya. Saldo awalnya tadi sudah tahu 20. Kemudian membeli berapa? 406. Berarti itu yang tersedia. Kemudian kita stok om 6, saldo akhir berapa? Dikurangkan 426 100 ya kan? Dikurangin 21600 adalah 404.500, maka ini adalah finish good. Ya kan? Ini adalah finish good-nya. Maka di debit finish good, di kredit raw and in process. Jadi mencari finish good-nya dengan cara saldo awal ditambah dibeli dikurangi saldo akhir, itu berarti yang menjadi finish good. Nah, berikutnya yang dari finish good itu berapa yang masuk ke COGS ya. Finish good awal kita ada datanya tadi stok 6, finish good akhir juga ada. Penambahannya adalah ya, penambahan tadi adalah dari yang nomor 1 ya, yang di backflash. Tadi berapa? 404.500. Itu kan dari RIP masuk finish good, berarti menambah. Kemudian dikurang 85 ya kan? Maka yang 402.700 ini menjadi COGS, di debit ke COGS. Paham ya? Oke. Berikutnya kita akan menyesuaikan, tadi bicara baru material. Sedangkan COGS ya, COGS-nya itu terkandung juga ada langsung terkandung conversion cost ya kan. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan saja conversion cost awal dan akhir itu naik atau turun. Ya kan? Yang RIP misalnya awal 900 menjadi 1
400, naik 500. Maka RIP di debit 500. Oh, di sini belum dibetulin ya. Ini 500. Kemudian finish good-nya juga demikian, naik atau turun. Di sini naik. Naik 2.200. Di sini 2.200. Sehingga COGS berkurang sebesar 2.700. Ya kan? Jadi gimana nih? Tinggal melihat naik atau turun. Kalau naik berarti COGS itu sebagian masih raw and in process. Karena saldonya di akhir naik, masih terjadi. Kalau turun berarti sebaliknya. Baik, jadi demikian ya ilustrasi tersebut. Jadi backflash accounting ini yang kita bahas adalah yang ada step finish good. Sehingga kita membackflash apa tadi? Finish good berasal dari RIP. Kemudian COGS. COGS berasal dari finish good, ya kan? Finish good awal ditambah yang dari sini, ya kan? Kemudian dikurang yang akhir, masuk COGS. Karena ini bicara material semua, maka yang ketiga kita conversion cost-nya kita sesuaikan, ya. Penyesuaian conversion cost. Apakah saldo RIP dan finish good naik atau turun, ya, seperti itu. Kita akan menyesuaikan COGS. Demikian pembahasan tentang backflash accounting. Dari sini kita belajar ya bahwa menghadapi kompetisi itu ada kreativitas sehingga disederhanakan, ya, disederhanakan. Di sini kan tidak ada persediaan kan, maka WIP tidak ada, maka accountingnya akan menyesuaikan. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua.